Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan penjelasan baca kita Adabul Isyrah. Qala Abu Barakat rahimahullah ta'ala, Adabul Isyrah, adab-adab bergaul atau pergaulan. Qala fa min adabil isyrah, di antara adab-adab bergaul husnul khuluq, itu adalah berakhlak yang baik. Qala husnul khuluq ma'al ikhwan wal aqran wal ashab, berakhlak yang baik bersama ikhwan, wal aqran wal ashab, ya, dengan saudara-saudaranya, dengan aqran, orang-orang yang sederajat dengannya, dan dengan sahabat-sahabatnya. Iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk iktida, berqudwah, bertawadan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu qala, karena beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, wa qad qila lahu, dan telah dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada beliau, ma khairu ma u'tiyal mar'u, apa yang terbaik yang diberikan kepada seseorang? Qala husnul khuluq, kata Rasulullah SAW, yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada seseorang adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Hadis riwayat oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ikhwan bin rahimakumullah, yang pertama di antara adabul isyrah adalah bergaul dengan akhlak yang baik. Kita sering mendengar kata husnul khuluq, akhlak yang baik. Apa itu husnul khuluq? Bagaimana bentuk dan apa pengertian husnul khuluq? Rahimakumullah, saya nukil beberapa ucapan para ulama tentang masalah ini. Yang pertama, sebagian menyatakan bahwasanya husnul khuluq yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, di antaranya adalah badlun nada wa kafful adha wa ihtimalul adha. Husnul khuluq itu adalah badlun nada, seorang memberikan an-nada, kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Badlun nada ini memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Wa kafful adha, kafful adha ini dia menahan diri dari menyakiti orang lain.
mengorbankan, memberikan kebaikan, dan menahan diri dari menyakiti, mengganggu orang lain. Wahtimalul adha, serta ihtimal adha ini sabar di dalam menanggung, menghadapi gangguan orang lain. Ihtimal jadi maksudnya sabar ya di dalam menanggung beban ketika disakiti, diganggu orang lain. Ini yang masyhur yang sering disebut para ulama. Yang kedua, rahimakumullah, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, kata beliau rahimahullah, wa jima'ul khuluqil hasan, kata beliau kesimpulan dari akhlak yang baik ma'an nas, bersama manusia. Yang pertama kata beliau rahimahullah, an tafsila man qata'aka, kamu menyambung hubungan orang yang memutuskan hubungan denganmu. Ya, an tafsila, menyambung hubungan orang yang memutuskan hubungan denganmu. Terkhusus rahimakumullah, tentunya orang-orang punya hubungan rahim dengan kita. Ya, para ulama menyatakan hubungan seorang dengan kerabatnya terkait dengan silaturahmi itu ada 3. Yang pertama adalah yang terancam dengan ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk surga seorang yang memutus hubungan rahim. Tidak akan masuk surga seorang qati', yakni yang memutus hubungan silaturahmi. Ini yang paling jeleknya. Yang kedua kata para ulama adalah al-mukafi. Al-mukafi ini memang dia memiliki kerabat-kerabat yang baik hubungannya, sehingga dia sekedar membalas hubungan baik mereka. Kebetulan kerabatnya, saudaranya orang-orang yang baik, menjaga hubungan rahim, maka dia perlu membalas hubungan rahim mereka. Ini bagus. Tapi yang lebih baik lagi adalah al-wasil, seorang yang berusaha untuk senantiasa menyambung hubungan rahim. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisal wasilu bil mukafi, orang yang menyambung hubungan rahim itu bukanlah yang afdal tentunya, itu bukan orang yang membalas hubungan baik kerabatnya. Walakin al-wasil, tapi yang namanya al-wasil kata beliau adalah man idza quti'a rahimuh wasala. Al-wasil adalah seorang yang ketika kerabat-kerabatnya memutus hubungan dengan dia berusaha terus untuk menyambung hubungan dengan dia. Ini rahimakumullah, satu akhlak yang mesti ada pada Rasul. Ya, senantiasa menjaga hubungan silaturahmi. Kata para ulama, hubungan silaturahim itu kembali kepada urf. Allah dan Rasul memerintahkan kita untuk menyambung hubungan rahim.
Tapi apa definisi menyambung rahim itu tidak disebutkan, sehingga kembali kepada Allah. Iya. Kata para ulama, ada sebagian kerabat kita yang memang dia butuh bantuan, maka bentuk silaturahim yang paling afdal dengan dia memberi bantuan. Ada sebagian kerabat kita yang mungkin dia cukup, tapi dia senang kalau seandainya adiknya datang berkunjung. Iya, mungkin sepekan sekali mungkin. Iya, maka silaturahim bagi dia yang paling afdal adalah sering berkunjung kepada kakaknya tersebut atau keluarganya. Dan sebagian yang kata para ulama lebih afdal, lebih wajib dari yang lain. Alhamdulillah rahiman rahimakumullah. Pernah seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, inna qarabati, kerabat-kerabatku uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka, tapi mereka berbuat jelek kepadaku. Aku menyambung hubungan rahim, tapi mereka terus memutus hubungan rahim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu terus-menerus dalam keadaan demikian, sabar menyambung hubungan rahim dengan mereka, dalam keadaan mereka terus berbuat jelek kepadamu seperti itu, maka kata Rasulullah SAW, seakan-akan kamu menaburkan bara api yang panas atau debu yang panas ke wajah-wajah mereka. Iya, terus lakukan. Nah, menyambung hubungan rahim dengan orang-orang yang punya hubungan kerabat dengan kita. Atau dalam riwayat yang lain, seorang istri Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu, inna ummi atat oja. Ya Rasulullah, ibuku datang. Iya, dia dalam keadaan musyrik, masih keadaan musyrik ya ibu yang tersebut. Datang ke Rasulullah SAW, bagaimana, apakah diizinkan masuk atau tidak? Bagaimana ibunya masih kafir, musyrik? Kata Rasulullah SAW, sili ummak. Kata beliau, sudah sambung hubungan rahimmu dengan ibu. Iya, dalam keadaan musyrik. Bismillahirrahmanirrahim. Satu masalah yang perlu kita ingat terus. Sebagian ikhwan salafiyin tidak sabar. Ya, mungkin merasa dulu ketika masih bujangnya orang tuanya menyakiti, menghalang-halangi ketika mau nikah atau mau, merasa itu satu perkara yang besar sehingga jangankan berkunjung ke keluarganya, ke orang tuanya, telepon ke ibunya, ke bapaknya enggak. Padahal dia muslim, ibunya muslimah. Karena mungkin karena keawamannya, kejahilannya. Enggak terima kalau punya mantu misalnya bercadar. Sehingga ketika dia mau nikah dengan wanita apa bercadar, yang enggak terima. Keluar ucapan-ucapan tertentu. Sakit hati mungkin sama ibunya, bapaknya, kemudian putus hubungan rahim. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi kepada ibunya yang masih musyrik aja, buat Rasulullah, sili ummak, terus hubungan, sambung hubungan rahim dengan ibu. Sebagian kita rahimakum tidak sabar menghadapi kerabatnya yang mungkin dianggap menghalang-halangi dakwah, menghalangi dalam ta'lim atau yang lainnya. Sehingga tidak sabar untuk terus menyambung hubungan silaturahim. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, jima' kesimpulan akhlak
yang baik itu yang pertama adalah an tasila man qata'aka, kamu menyambung hubungan orang-orang yang memutuskan hubungan denganmu, dan terkhusus adalah kerabat. Bagaimana cara rahimakumullah? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bisalam, menyambung hubungan tersebut cara yang pertama adalah bisalam, dengan mengucapkan salam kepada dia. Ya, mungkin antara dia dengan temannya ada satu masalah, sampai 3 hari tidak bicara. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 ayyam. Ya, tidak halal, ini haram seorang muslim dia memboikot, tidak mengajak bicara saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, wa khairuhuma man bada bisalam, kata Rasulullah SAW. Dan orang yang terbaik dari 2 orang ini yang berselisih, berselisih kemudian saking jengkelnya pisah, boikot, tidak bicara, diizinkan 3 hari, tidak boleh lebih. Dan yang terbaik kata Rasulullah SAW adalah yang paling dahulu mengucapkan salam. Dia berusaha menghilangkan apa yang dalam hatinya, karena ini haram, tidak boleh bicara beda 3 hari. Datang, salam, assalamualaikum warahmatullahi. Berharap dia orang terbaik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wal ikram, atau dan bentuk menyambung hubungan juga dengan cara ikram, memuliakan dia, menghormatinya, memuliakannya. Wa du'a lah, mendoakan kebaikan untuknya. Wal istighfar, memintakan ampunan untuknya. Wassana alaih, memuji-mujinya, menyanjungnya. Waziarah lah, dan mengunjunginya. Mungkin sebagian berat, sudah kita salami, masih kok dingin. Dia coba kita muliakan dia juga masih dingin. Terus usaha. Sering-sering ziarah, berkunjung ke rumahnya, sebagai bentuk silah menyambung hubungan dengan orang-orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Alhasil kesimpulan yang pada kita rahimakumullah, yang pertama adalah menyambung hubungan dengan orang-orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Yang kedua, kata beliau rahimahullah taala, wa tu'ti man haramaka. Kamu memberi kepada orang-orang yang tidak memberi kepadamu. Nah, entah memberi dalam artian nasihat, ujangan, ta'lim, atau bantuan tenaga. Ketika pas kita bangun rumah misalnya, teman-teman yang lain, Masya Allah bantu. Tapi tetangga kita ini satu baru. Ini rahimahullah, saya tadi sampaikan tadi pagi. Di antara perusak ukhuwah, selain tadi karena sebab dunia, sebab dosa. Yang ketiga apa saya sebutkan?
tidak menjaga adab. Di antara sebab yang merusak ruh juga adalah burudah, dingin, nggak peduli lingkungan. Orang tetangganya susah, apa seneng, terserah. Iya, tetangga butuh bantuan, nggak butuh bantuan, susah. Orang lihat orang yang jauh-jauh datang bantu, dia tetangganya ngeliatin, oh ada bantuan dari bakti. Dia, ini burudah. Tapi dia nggak mau balas. Iya, tu'ti man haram. Walaupun dia sifat seperti itu, pas dia butuh bantuan datang bantu. Yang dibalas dengan kejelekan lagi. Nah, atau dulu ketika kerabat kita atau teman kita sedang di atas, itu lupa sama kita. Pas dia jatuh, kalau syafaat, dan kita yang di atas, ya, yang mungkin kalau dulu dia lupa kepada kita, sekarang beri. Tu'ti man haramaka. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, min at-ta'lim, diberi, memberinya itu berupa ta'lim, pengajaran-pengajaran, wal manfa'ah, atau diberi manfaat tadi, bantuan-bantuan tenaga, wal mal, atau berupa harta. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, wa ta'fu amman zalamaka fi damin aw malin aw irdin. Iya. Dan yang ketiga adalah memaafkan orang-orang yang menzalimi kamu, baik menzalimi yang terkait dengan darahmu, atau harta, atau kehormatan. Ya kita simpulkan berarti kata Ibnu Taimiyah, jima husnul khuluq, kesimpulan dari akhlak yang baik itu 3. Apa itu? Menyambung hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Yang kedua apa? Memberi kepada orang-orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Yang ketiga, memaafkan orang-orang yang berbuat zalim kepada kita. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa husnul khuluq, kata beliau rahimahullah, husnul khuluq yaqumu ala arba'ati arkan. Kata beliau, akhlak yang baik itu tegak di atas 4 tiang, 4 rukun. Husnul khuluq, kata beliau rahimahullah, yaqum, tegak di atas 4 arkan. La yatasawwaru qiyamu saqihi ila 'alaiha. Enggak mungkin, kata beliau rahimahullah, enggak tidak tergambar adanya husnul khuluq, tegaknya husnul khuluq kecuali di atas 4 ini. Harus ada yang 4-4-nya, 4 rukun. Seorang yang ingin memiliki akhlak yang baik harus memiliki 4 modal ini, 4 tiang, 4 rukun. Iya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, yang pertama adalah as-sabr. As-sabru, sabar. Iya, dengan sabar subhanallah rahimakumullah, seseorang bisa hikmah. Ada orang menzalimi dia, sabar. Dengan sabar dia bisa berpikir panjang. Ini kalau dia mukul saya, kemudian saya balas mukul, kira-kira bagaimana dampaknya, efeknya ke dakwah. Ya, rumah saya temboknya orang, kalau saya balas temboknya di rumah dia, kira-kira apa hubungan dengan dakwah? Bagaimana hubungan teman-teman yang lain? Bagaimana dengan anak-anak saya? Tuh. Iya, dengan sabar ikhwan fillah rahimakumullah, dia bisa ta'anni, tidak tergesa-gesa dalam bertindak atau berujar. Sabar.
Yang kedua adalah wal iffah. Iffah, dia memiliki sifat iffah, yakni menjaga kehormatan diri. Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menerangkan bahwasanya iffah ini terkait dengan dua perkara. Iffah itu kata Allah terkait dengan dua perkara. Menjaga kehormatan yang terkait dengan al-farj dan terkait dengan al-batan. Iya, menjaga kehormatan terkait dengan farj. Dia jauhi perkara-perkara yang akan merusak kehormatannya terkait dengan perzinahan atau perkara-perkara yang akan menggiring kepada perzinahan. Iffah terkait dengan masalah perut. Iya, dia menjauhi dirinya dari perkara-perkara yang haram, yang dilarang terkait dengan perut. Dan termasuk dari iffah rahimakumullah adalah dia menjauhkan dirinya dari tasawwur dan meminta-minta kepada orang lain yang terkait dengan urusan pribadinya. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yahsabuhum al-jahilu aghniya min at-ta'affuf. Orang-orang yang tidak kenal para sahabat Rasulullah sallallahu mengira para sahabat itu orang yang cukup. Orang yang kaya, orang yang cukup. Kenapa? Min at-ta'affuf. Karena mereka menjaga kehormatan mereka. Iya, mereka menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Di antara bai'ah yang Rasul ambil kepada para sahabat adalah tidak meminta-minta terkait dengan perkara pribadi. Dalam satu riwayat, Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala menguatkan di dalam kitab beliau dalam masalah ukuran ghani yang tidak boleh seorang meminta-minta itu adalah kata beliau, kata Rasulullah SAW, kalau dia mendapatkan ma yuqaddihi wa yu'ashi, dia punya untuk makan siang dia, untuk makan malam dia. Ya, kata Rasulullah SAW, man sa'ala nas takatsuran, barang siapa yang meminta-minta kepada manusia untuk memperbanyak harta pribadinya, jaa yaumul qiyamah, datang dari kiamat nanti, walaysa fi wajhi muz'at rahmin, dalam keadaan tidak ada di wajahnya sekerat daging pun. Kemudian yang ketiga kata Rasul, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala adalah asy-syaja'ah. Kata para ulama dengan iffah itu seorang bisa qanaah. Dia berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya terkait dengan harta, sehingga dia merasa cukup dengan pemberian Allah. Karena apa yang Allah berikan cukup, tidak butuh lagi minta-minta bantuan kepada orang lain untuk kebutuhan pribadinya. Dengan iffah yang ada pada dirinya, dia bisa zuhud di dunia dan seterusnya. Dan yang ketiga kata para ulama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, rukun yang ketiga adalah asy-syaja'ah. Apa saja? Apa saja? Berani. Memiliki keberanian. Dengan berani dia bisa berani nasihatin orang. Iya, dengan syaja'ah dia bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan syaja'ah dia bisa dakwah. Itu semua butuh keberanian, syaja'ah. Alhamdulillah rahimakumullah, satu tarbiyah yang diajarkan oleh para ulama kita, itu mendidik anak-anak kita untuk berani pada tempatnya. Kebiasaan para masyayikh, guru-guru kita, nah itu kalau ada tamu ke tempat mereka, dididik anak-anak yang pertama untuk ikramud duyuf. Saya pernah dulu sebelum pulang ke Ma'bar, terus ketika itu diajak untuk datang ke Syekh Abdul Ratib ke rumahnya. Nah,
Kemudian pas makan siang, itu anak-anak yang laki-laki ini semua turut, nyuguhi, bawain makan, tatbiq, dididik untuk bagaimana memuliakan tamu. Hadis yang dihafal, ikramu duyuf itu dipraktekkan, diajarkan kepada anak-anak. Demikian juga di tempat Syekh Muhammad Somali dan yang lain. Kemudian yang kedua, sebagai mereka bahkan nanti anaknya disuruh keluar. Suruh keluar, kemudian ketemu halaman, kenalan sama tamu-tamunya, kemudian Syekh nyuruh, Iqra, satu anaknya. Boleh baca satu hadis depan tamu. Kira-kira anak kita pada berani gitu. Satu udah maju baca dari sahabat fulan sudah ada Bukhari dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai. Satu lagi maju. Berani. Padahal tamu yang baru dikenal. Diajari untuk ikramu duyuf, diajari berani. Ini tarbiyah guru-guru kita. Nah, asy-syaja'ah. Kemudian yang ketiga kata Ibnu Qayyim rahimahullah adalah al-'adl. Keadilan. Ini 4 perkara, 4 rukun kata beliau rahimahullah yang dibangun di atasnya, tegak di atasnya husnul khuluq, as-sabru wal 'iffatu wasyaja'ah wal 'adl. Kemudian berkata Abu Barakat rahimahullahu ta'ala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, yang kedua adalah tahsinul 'uyub. Wa minha di antaranya tahsinu ma yu'anihi min 'uyubi ashabihi. Di antara adab di dalam bergaul adalah tahsinul 'uyub, menganggap baik atau memberikan kemungkinan yang baik dari kekurangan temannya. Wa minha di antara kata beliau rahimahullahu ta'ala tahsinu, dia menganggap baik, atau lebih tepat kita artikan mencari kemungkinan yang baik, ma yu'anihi, apa yang dia dapati, min uyubi ashabi, dari kekurangan temannya. Kita tahu teman kita ini biasanya baik, jujur, tapi satu waktu subhanallah kita muamalah dengan dia, misalnya beli HP bekas dari dia, tiba-tiba baru 3 hari baterainya drop. Udah gitu cari baterai baru, mati HP-nya. Jangan baru sekali. Biasanya kelihatan kita tahu dia orang baik. Satu kasus ini kok seperti ini, jangan langsung kamu ini sekarang pendusta ya. Cari tadi itu tahsin, maksudnya cari kemungkinan yang baik. Bisa jadi mungkin dia juga ketipu sama temannya. Temannya yang dianggap baik, jual murah. Kemudian dia mungkin mau cari untung ke antum. Nih, ternyata barang jelek dijual. Qul rahimana rahimakumullah. Atau apa yang lainnya. Kata beliau rahimahullah, kenapa saya artikan cari kemungkinan yang baik, akan kita sebutkan, kita baca. Kata beliau rahimahullah ta'ala, faqad qala Ibnu Mazin rahimahullah ta'ala, al-mu'minu yatlubu ma'adhira ikhwani. Seorang mukmin itu dia mencari-cari uzur untuk saudaranya. Ketika saudaranya tergelincir, cari
kemungkinan baiknya. Oh mungkin begini, mungkin begitu. Kayak tadi misalnya, oh mungkin dia ini tadi ketipu juga sehingga jual ke kita dalam keadaan jelek, ketipu. Nah, kebetulan tetanggaan dekat kaplingan, ya. Lagi dia jemur misalnya, tiba-tiba para rahimakumullah ada batu atau ada apa dari tetangganya, kena kepala, iya, dilihat, oh si fulan lagi di samping. Jangan langsung ini berarti cari gara-gara sekarang. Iya, carilah udzur. Bisa jadi mungkin dia saking jengkelnya sama kucing atau sama anjing, dia lempar kena kamu, mungkin ada yang lainnya. Iya, yang sering terjadi misalnya, iya, teman anak kita main dengan anak tetangga, ribut, iya, tiba-tiba anak kita nangis. Kenapa nangis? Itu Abu Bulan marah-marahin saya. Iya, jangan langsung diparanin. Kamu marah-marahin anak saya, siapa? Bisa jadi dia sedang marah-marahin anaknya, kebetulan anak kamu ada di sisinya, kena juga tersemprot. Ini namanya kaplingan kayak gitu nanti. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Cari, kata beliau, sang mukmin itu mencari-cari udzur untuk saudaranya. Qala wal munafiqu yatlu atharatahum. Adapun orang munafik yaitu orang yang cari-cari ketergelinciran, kekeliruan temannya. Ya, cari ini pulang nih apa sih kok kelihatan baik? Jangan-jangan kalau di rumah dia malah nyari aib. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Hamdun al-Qassar. Kata beliau rahimahullah, idza zalla akhun min ikhwanika, jika telah terjatuh ke dalam tergelincir, terjatuh dalam kesalahan seorang dari temanmu, fatlub lahu 90 udhran, ya carilah untuk dia 70 udhur. Syekh Abdullah radhiyallahu taala ketika kita belajar menyebutkan 70 ini apa-apa. 90 ini bukan 90 jumlah, maksudnya itu litakfir. Para orang Arab sering membahas seperti ini untuk menunjukkan banyak. Kalau saudaramu terjatuh dalam ketergelinciran, orang yang kelihatan baik, tiba-tiba kok qadarullah masyafa'al. Nah, kita lihat orang ini baik, subhanallah. Orang yang paling anti, jangankan nyentuh perempuan, melihat perempuan aja, yang saya bukan mahramnya, langsung tunduk. Tiba-tiba pas naik mobil sampingnya perempuan. Iya, yang langsung, tahu nggak orang ini kira, jangan langsung diumumin. Jangan-jangan dia adeknya yang belum ngaji. Iya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kalau kamu tergelincir saudaramu dalam kesalahan, fatub lahu 90 udhran, cari udhur yang banyak. Kalau ini nggak pas, kau mungkin yang ini. Kalau ini nggak pas, kau mungkin yang ini. Cari udhur untuk dia. Kata beliau, fa illam yakbal dzalik fa antal ma'in. Kalau ternyata kamu tidak temukan udhur, maka kamulah yang maib, yang tercela. Maksudnya kata Syekh Abdullah radhiyallahu taala,
Karena kemungkinan ihtimalat itu banyak. Iya, ketika kamu katakan enggak ada utul bagi dia, itu sebetulnya kamu yang tidak punya, yang tidak mencari-cari utul untuk dia. Kamu yang tercela. Fa'antalna. Rahimahumullah, pembahasan ini terkait dengan pembahasan yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dan yang lainnya. Ya, bahwasanya ikhwan fillah rahimakumullah, ashab, teman-teman kita ini bashar. Sahabat-sahabat itu manusia. Ya'tarim ma ya'taril bashar. Namanya manusia, iya, mengenai mereka apa yang mengenai manusia yang lain. Apa itu? Kesalahan. Rasulullah SAW menyatakan apa? Kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam sering salah. Wa khairu al-khata'in at-tawwabun. Satu nasihat dari Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, innaka idza talabta munazzahan min kulli aibin lam tajid. Iya, kalau kamu cari teman yang ideal, yang bersih dari kesalahan, kamu temui. Cari bahasa dulu apa, Mr. Clean. Iya, bersih, nggak ada salah, nggak ada celah, nggak dapat. Iya, yang terlalu idealis. Kau bahasa yang punya sih, perfeksionis. Iya, cari teman dikit, udah dekat ternyata, baik ternyata kok istrinya kalau pas kita bertamu ngomongnya kencang, udah nggak mau. Iya. Terus dapat teman yang lain, kayak dekat, tiba-tiba pas berkunjung, baik-baik, istrinya juga baik kok, anaknya manja banget ya. Nggak ada teman yang baik bagi dia yang punya teman. Kalau kamu cari orang yang bersih, kata Ibnu Qudamah, nggak dapat. Rahimahumullah, sehingga dinasihatkan para ulama kita, kata beliau, kata para ulama kita, alaika bisitri alaihim. Karena mereka teman-teman itu manusia dan manusia itu suka salah, maka kewajiban kita adalah as-sitr, menutup aib-aib mereka. Wa iqalatu akharatihim, dan memaafkan ketergelinciran mereka. Wa izaluhum manazilahum, kemudian dudukan mereka pada kapasitas mereka masing-masing, kedudukan mereka masing-masing yang layak. Ya tentunya sebagaimana diingatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, maksudnya menutup celah mereka. Iya, maksudnya memaafkan ketinggian mereka itu bukan berarti dari munasahah. Yang pertama kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, orang yang berhak untuk mendapatkan hadis man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah, yang berhak ditutup aibnya yang pertama adalah orang-orang yang zahirnya baik. Teman-teman kita yang kita lihat baik, ternyata suatu hari kita ngelihat dia tergelincir. Orang seperti ini kita kasih tutup aibnya. Bukan orang-orang fasik memang yang dia terang-terang berbuat maksiat, tapi ini orang yang baik. Kemudian terjatuh. Contohnya tadi itu, kelihatannya orang baik, tapi tiba pas kita ke Jakarta, loh kok ini Ustadz kok pulang naik angkot tuh samping perempuan. Ya sudah, kalau tundukkan pandangan, tutup. Ya tapi yang kedua juga tetap ada munasahah. Tutup aibnya, panggil. Nah, kalau Ustaz ya jangan dipanggil, datang. Afwan, kok anak kemarin ketika sedang menunggu mobil di depan stasiun Jatinegara, anda lihat kok antum diangkut 06A. Iya, apa maksudnya? Apa sama perempuan? Kalau dia jawab, itu apa? Anak sedang jemput adik anak, memang dia belum ngaji tapi padahal ya selesai kalau gitu kan.
Katanya kayak yang emang qadarullah kok nggak tahu di perempuan Jakarta. Ya, saya udah mikir-mikir dia tetap. Itulah ya. Berarti dinasihati ya, kan bisa naik taksi, kalau bisa gimana ya? Secara yang baik. Tetap ditutup aibnya. Tapi kita semua orang berhak ditutup aibnya. Yang ditutup aibnya kata Ibnu Hajar rahimahullah adalah apa? Orang-orang yang baik, yang zahirnya baik. Dan yang kedua, tetap munasahah. Ada? Bukan itu tutup nggak ada nasihat, bukan. Tetap dinasihati. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian gimana? Terus sudah. Sudah katanya nah. Hah? Kenapa? Terus. Oh ya sudah. Nah, qala rahimahullah taala, berkata Abu Barakat rahimahullah taala. Ada satu catatan dari apa namanya? Di catatan anak yang mungkin khawatir tidak tersampaikan. Fardhu rahimakumullah. Di antara adab atau akhlak yang diajarkan Rasulullah SAW yang penting diingat oleh kita adalah kita mesti mura'i, memperhatikan perasaan-perasaan orang lain. Iya. Jadi pasti itu dulu. Nah, slogan-slogan yang dulu pernah kita dengar, salapi tidak pernah basa-basi. Itu jangan. Iya. Memang ketika kita membantah ahwal bidah enggak ada basa-basi. Kita terkait muamalah. Kita perhatikan ahasis. Iya, perasaan-perasaan masyair kaum muslimin saudara kita. Tadi itu satu riwayat sebagian menyatakan ini mauquf. Iya, anzilun nas manazilahu. Dudukan manusia itu pada kedudukan masing-masing. Beda kita nasihati orang tua dengan anak kita. Beda kita bicara dengan teman dan saya teman dengan guru kita. Lain. Qurbillah rahimakumullah. Di antara yang menunjukkan ini hadis Malik bin Khuwairits radhiyallahu anhu. Ya. Kata beliau, ataina ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatu. Kami datang kepada Rasulullah sallallahu dalam keadaan kami anak-anak muda. Mutaqaribun, bersebaya. Fa aqamna indahu 20 yawman wa lailah. Kami pun tinggal di tempat Rasulullah SAW selama 20 hari. Kata beliau, wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan. Falamma dhanna anna qad istahayna ahlana. Ya, ketika Rasulullah SAW melihat ya kami sudah kangen, rindu dengan keluarga kami. Qala kata Rasulullah SAW, irji'u ila ahlikum. Udah pulang kalian ke rumah kalian. Faqimu fihi, tinggal di sana. Walimuhum ajari mereka. Fasyahid, kata Malik bin Khuwairits, falamma dhanna anna qad istahayna ahlana. Rasulullah paham. Orang-orangnya ternyata udah kangen, udah pada pengen pulang. Nah, udah pokoknya kamu kangen nggak kangen, di sini dulu, nggak kayak gitu. Ketika kami telah Rasulullah melihat kami udah kangen di keluarga kami, apa kata Rasulullah? Ya udah pulang aja. Iya pulang. Kalian tinggal di tempat-tempat kalian. Dengan suami istri. Terkait dengan suami istri. Kata Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, inni la'alam. Aku sungguh tahu wahai Aisyah radhiyallahu anha, ketika kamu sedang marah,
dan sedang senang. Kira-kira kita tahu nggak? Ya, kalau sebagian kita mungkin tahu karena isinya kalau marah-marah jelas. Kalau Aisyah enggak, Rasul tahu tadi karena peka kepada istri. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu lagi senang, kamu bilang wa Rabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kamu sedang marah, apa? Mau bilang wa Rabbi Ibrahim. Itu aja. Tapi Rasul paham ini lagi marah. Kalau sedang bilang wa Rabbi Ibrahim, lagi marah. Kalau saya bilang wa Rabbi Muhammad lagi, senang. Kata Aisyah, benar ya Rasulullah, aku tidak bisa menghijrah kamu nikahkan aku kecuali namanya doang. Sebagian kita isinya sudah tetap gak paham. Rasulullah cuma beda nama aja paham ini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tasubul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Kata Rasulullah SAW, jangan kalian mencela orang telah mati, karena mereka telah mendapatkan apa yang telah mereka perbuat. Iya. Ta'lil. Ilah sebab disebut oleh para ulama kita kenapa demikian? Karena ketika seorang itu mencaci maki orang telah mati, yu'dzil ahya, akan menyebabkan sakitnya perasaan orang-orang keluarga masih hidup. Ini khonafillah rahimakumullah. Iya. Jadi diperhatikan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah dalam satu riwayat dapat berita dari para sahabat ketika beliau mengirim surat. Biasa beliau mengirim surat, kata para sahabat, ya Rasulullah, innahum qaum, mereka ini orang-orang mau kita kirim surat, ya itu tidak mau menerima surat kecuali ada apa? Stempelnya. Rasulullah bilang, pokoknya kita terserah. Nggak kayak gitu. Ketika memang kaum seperti itu, sudah buat stempel, adalah Khatam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat stempel. Nah, ini masalah yang perlu kita ingat. Kemudian Abu Barakat rahimahullahu taala menyebutkan masalah yang ketiga. Kata beliau rahimahullahu taala, mu'asaratul mu'min. Qala wa minha mu'asaratul mawthuq bidinihi wa amanatihi zahiran wa batinan. Ya. Di antara ada bergaul itu adalah bergaul dengan orang-orang yang bisa dipercaya agamanya, amanatnya, zahir dan batinnya. Qarbullah rahimakumullah. Syekh Abdullah radhiyallahu taala menyebutkan ini sebetulnya adalah isyarat satu di antara sebab seorang itu bisa memiliki akhlak yang baik, yaitu dengan dia muasyarah, bergaul dengan orang-orang yang baik. Ucapan beliau rahimahullahu taala zahiran wa batinan, ini kata beliau memang berarti ada jenis manusia seperti ini. Zahirnya kelihatan baik, soleh, tapi ternyata hatinya jelek. Jadi saja satu ingat hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu yang kurang lebih maknanya, dan mudah-mudahan saya lihat insyaallah.
kurang lebih maknanya kata beliau, haddatsana Rasul sallallahu alaihi wasallam haditsain. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami, membawakan kepada kami dua hadis, dua berita. Laqad ra'aitu ahadahuma. Aku telah melihat salah satunya. Wa antadhirul akhar, dan yang kedua aku sedang tunggu-tunggu. Yang pertama, haduma kata yang pertama adalah Rasul menyatakan innal amanah, sesungguhnya amanah yulqa fi dhidri qulubi rijal thumma alimu minal kitab wa alimu minas sunnah. Iya, sesungguhnya amanah itu diberikan di dada-dada, di kalbu-kalbu manusia, dan kemudian mereka mengetahui dalam Quran dan mereka mengetahui dari sunnah. Wa mal-akhar, yang kedua kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan thumma yanamu an-naumata fatuqbadul amanah, kemudian orang ini tidur maka dicabutlah amanah. Min qalbi, dari kalbunya. Ila akhir hadis. As-syahid yang saya ingin sampaikan di yang awal, Rasul menyatakan bahwasanya amanah itu yulqa fi qulubi rijal. Kata para ulama dari ini menunjukkan bahwasanya akhlak al-karimah itu adalah yang muncul dari kalbu. Yang zahir seseorang sama dengan kalbunya, zahirnya sama dengan batinnya. Dan yang kedua, summa alimu minal kitab wa alimu minas sunnah, bahwasanya akhlakul karimah itu adalah akhlak yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, akhlak, perangai-perangai, perbuatan-perbuatan yang dianggap oleh masyarakat sebagai perbuatan baik, sebagai akhlak yang baik, budi pekerti baik, kalau bertentangan dengan sunnah dan Al-Quran dan sunnah, itu bukan akhlak yang baik. Contohnya misalnya sungkeman, ya, kelihatannya kan adatnya adat baik, sungkem di hadapan orang tua, ya, padahal satu perbuatan yang terlarang. Iya, bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa menyatakan at-tahiyyah, memberikan penghormatan dengan membukakan badan itu muharram, haram. Iya, at-tahiyyah, memberikan penghormatan dengan membukakan badan itu muharram, apalagi sambil nyium-nyium, sujud-sujud. Walaupun dianggap baik secara masyarakat, uruf masyarakat, tapi ketika bertentangan Al-Quran dan Sunnah, itu bukan akhlak yang baik. Akhlakul karimah adalah sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, qala Allah ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu. Qala aujuhul mu'asyarah, kemudian macam-macam bentuk pergaulan. Ini yang penting terakhir malam ini. Kata beliau, wal mu'asyarati aujuhun, bentuk pergaulan itu ada beberapa macam. Yang pertama, falil masyayikh wal akabir, bagaimana seorang bergaul dengan orang-orang tua, dengan guru-guru dan orang-orang tertua. Qala bil hurmati wal khidmati wal qiyam bi asqarihim. Cara bergaul dengan mereka orang sudah tua, dengan guru-guru kita, orang tua, itu dengan menghormati mereka, melayani mereka, dan membantu kesibukan-kesibukan mereka. Qala walil aqrani wal awsat, adapun dengan orang-orang aqran sebaya, seumur, maka bentuk pergaulan kita dengan mereka bin nasihah,
memberikan nasihat kepada mereka. Wa badil mawjud, memberikan apa yang mungkin kita berikan kepada mereka. Wal qawli indal ahkam ma la yamliku ithma, dan senantiasa mencocoki mereka selama bukan perkara-perkara dosa. Dan itu akan disinggung nanti poin berikutnya. Mencocoki teman-teman dalam perkara-perkara tidak dosa. Nah, qala wal muridin wal asadir. Satu poin, Syekh Abdullah bin Allah telah menyatakan kata murid itu istilah sufiyah, lafaz sufiyah, dan beliau seyogianya dijauhi. Maksudnya kata beliau rahimahullah, adapun hubungan kita dengan orang-orang belajar kepada kita, dengan murid-murid kita, talamid, wala sabila anak-anak kecil, anak-anak muda, adalah bil irsyad, memberikan bimbingan kepada mereka, wa ta'addub, mengajari adab kepada mereka, wal hamlu ala ma yujibuhul ilm, ia membawa mereka, mengarahkan mereka kepada sesuatu yang diharuskan oleh ilmu, wa adab sunnah, yang diharuskan oleh adab bersunnah, wa ahkamul bawatin, dan juga membimbing mereka, mengajari mereka hak ahkamul bawatin, khusus masalah, termasuk masalah akhlak. Qala wal hidayah ila taqwimiha bi husnil adab, kemudian berusaha untuk meluruskan akhlak mereka, adab mereka dengan adab yang baik. Satu poin, qala rahimakumullah, yang diingat oleh Syekh Abdullah bin Allah taala, ucapan Abu Barakat rahimahullah taala, wa ta'addub wal hamdu ala ma yujibul ilmu. Ini menunjukkan kata beliau rahimahullah taala, yang namanya pendidik anak-anak itu butuh al-muwadhabah wal simrar, butuh rutin dan terus menerus. Ada satu risalah yang berjudul kurang lebih memberikan kepada kita beberapa perkara penting yang terkait dengan masa tarbiyah anak-anak. Saya sebutkan beberapa poin dari kitab tersebut. Yang pertama yang diingatkan oleh penulis, hendaknya para orang tua, para murabbi, para guru ketika mentarbiyah anak-anak mereka, anak didik mereka, ingat bahwasanya tarbiyatul aulad itu adalah ibadah. Yang namanya ibadah itu butuh apa? Ikhlas dan mutaba'ah. Kenapa? Karena sebagian kita mungkin kadang lupa. Terjatuh ke dalam riya, ke dalam sum'ah, antar anaknya, istrinya tiap hari, terkotori niat. Ingin disebut nih, saya bapak ideal, ngantar anak tiap pagi. Ahli sunnahnya, saya suami ideal. Nanti Ustaz Muhtar bahas di majalah syariah, bocoran itu. Saya suami ideal, ngantar suami, ngantar istri, taklim terus. Ahli sunnahnya, niatkan ini adalah kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Niatkan ikhlas. Kemudian mutaba'ah, berarti bagaimana? Mentarbiyah anak kita itu harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Jangan cari teori-teori baru. Kamu lakukan dalam mentarbiyah anak-anakmu dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dan jangan kamu ingkari asalib uslub-uslub yang telah diajarkan Rasulullah SAW
di dalam mentarbiyah anak-anak. Karena ikhwan fillah rahimakumullah itu tafriq. Sebagian orang yang kebablasan cari teori barat, teori yang kira-kira bisa menurut mereka mendekatkan untuk bisa memudahkan anak-anak berhasil dan belajar. Ini cari teori-teori lain yang di luar Al-Quran dan Sunnah. Sebagian lain minder. Iya, mengingkari sebagian uslub bin asalib tarbiyah Islamiyah. Apa contohnya? Nggak terima anaknya dipukul. Iya, padahal kata Syekh Utsaimin dalam Syarh Riyadhus Shalihin juga dalam Al-Mufid, ad-darb itu tarbiyah nabawiyah. Iya kan? Apa Rasulullah SAW? Muru sibyanakum bis-shalah Islam, perintah untuk salat 7 tahun. Kemudian apa? Wadribuhum 'alaiha. Kemudian apa namanya? Pukul mereka kalau sudah 10 tahun juga masih belum sama-sama. Iya, ikut-ikutan karena menyuarakan hak asasi anak. Oh, pokoknya pendidikan itu tanpa pukulan. Oh, Ibnu Syekh Utsaimin bilang anak-anak itu beda-beda. Dan kita tahu kata Syekh Utsaimin ada sebagian anak Syekh Utsaimin di Syarah Shalihin membantah orang punya pemikiran seperti ini. Iya, anti mukul, mengingkari tarbiyah nabawiyah ini. Kata Syekh Utsaimin sebagian anak itu ada yang mungkin bapaknya belum ngomong, baru ngeliat aja udah takut. Iya kan? Anaknya dari rumah. Ada yang baru harus begini dulu. Iya, ada yang harus gini dulu. Ada yang nggak bisa. Nah, tapi tentu diatur dalam aturan-aturan syar'i. Ya, sampai beliau bahas ini dalam kalau mufid syarah kita tahu. Tentunya ada syaratnya. Yang pertama kata Syekh Utsaimin rahimahullah, si anak ini memang sudah pantas dapat hukuman seperti itu. Yang kedua, si anak itu paham pukulan memang pukul untuk mendidik dia. Yang anak masih kecil belum bisa dipukul udah dipukul. Jangan bapaknya dianggapnya ngajak main-main. Yang ketiga, jenisnya. Jenis yang dijual itu pukulan mendidik, bukan di jab, ada uppercut dan seterusnya. Iya, ikhlas wal mutaba'ah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, tapi sampai 10 lewat. Nanti aja kita lanjutkan insyaallah. Ya. Oh, betul. Ya kan?